Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di materi kita tentang pengenalan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pulau Maya. Nah, di video pertama ada beberapa eskul yang nggak masuk, cuman memang videonya ada beberapa eskul saja yang ada ya. Jadi ada OSIS, kemudian MPK, ada Sispa Lagi Ripuma, kemudian ada PMR, ada Paskibra. Jadi Paskibra itu kalau tiap tahun kita alhamdulillah ya, jadi ada yang lolos yang melakukan pengibaran bendera di kabupaten. Nah, yang kemarin itu ada 1 orang. Kemudian juga pramuka. Jadi pramuka ini di K13 itu mewajibkan. Jadi semua siswa khususnya kelas 10 yang baru itu wajib ya untuk mengikuti pramuka. Kemudian Big Air yang dikenalkan oleh salah satu anggotanya ya di video. Kemudian ada lari 100 meter. Jadi kalau punya kekuatan kuda, punya kecepatan boleh ikut. Kemudian ada lompat jauh. Nah, khususnya lompat jauh ini kita memiliki catatan yang begitu luar biasa. Kita pernah juara di kabupaten, kemudian provinsi, dan kita pernah lolos ke nasional. Jadi mudah-mudahan di siswa baru ini ada yang bisa mengikuti jejaknya. Kemudian ada tenis meja, kalau punya hobi di sana boleh ikut ya. Kemudian ada bola kaki. Nah, bola kaki ini sendiri tiap tahun kita tetap ikut ya, apalagi kalau ada acaranya di dusun besar. Kalian punya hobi, punya bakat, ya silakan bergabung. Kemudian juga ada bola voli. Jadi bola voli ini bukan hanya di dusun, ya, bukan hanya skala Pulau Maya. Kita kemarin juga ikut porsain yang di Talu Batang, dan alhamdulillah kita pernah laki perempuan atau tim putra putri itu pernah bawa pulang piala ya. Jadi kita pernah juara umum. Dua-duanya juara 1. Kemudian yang terbaru ya, sebelum Covid ini melanda kita pernah ikut di Ketapang, di Piala OSIS Ketapang. Alhamdulillah kita masuk final, walau memang kita belum bisa menjadi juara 1-nya. Kemudian ada bulu tangkis, ya punya potensi, punya bakat, boleh. Dan juga ada renang ya. Kita pernah mengirim renang di provinsi, walau memang kita belum bisa mendapatkan hasil maksimal ya, atau belum bisa memperoleh juara atau membawa pulang piala. Nah, itu beberapa eskul dan intra ya yang ada di SMA Negeri 1 Pulau Maya. Itu sebanyak 14. Jadi tinggal kalian pilih saja. Kalian cocoknya di mana, hobinya seperti apa. Jadi udah banyak medianya, tinggal kita aja mau tidak maunya. Nah, kemudian saya lanjut atau Bapak lanjut dari beberapa pertanyaan diajukan di kolom komentar ya. Di video pertama. Nah, di sini ada yang pertama ada Rama Wildani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Pertanyaannya adalah apakah ada kendala atau tidak dalam keempat organisasi tersebut? Jika ada kendala bisa diatasi. Jadi yang namanya organisasi itu tidak ada yang langsung mulus ya. Tidak ada yang tanpa masalah. Semua punya masalah. Jangankan organisasi yang perkumpulan orang banyak, tentu memiliki pandangan yang berbeda juga. Punya keinginan yang berbeda. Di situ juga letak masalahnya. Kita sendiri juga punya masalah. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Jadi organisasi itu adalah menuntun kita menghadapi masalah, kemudian mencarikan solusinya. Organisasi kan kumpulan orang-orang. Jadi
Banyak kepala tentu banyak ide, banyak solusi yang bisa dilahirkan. Kemudian dari Mayang Ramadhani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Ramadhani. Di sini saya mau bertanya, misalnya pada tahun ini saya, oke, jadi ini tentang ketua OSIS ya. Jadi kalau kita sudah menjabat ketua OSIS, biasanya itu cuma 1 tahun. Jadi masa baktinya itu cuma 1 tahun. Jadi ketua OSIS. Di tahun berikutnya kita adakan pemilihan lagi. Jadi untuk berikutnya kesempatan yang lain. Dan itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS ya. Kemudian Tria Hairul Anissa. Assalamualaikum, nama saya Tria Hairul Anissa. Ingin bertanya bagaimana cara kakak mempertahankan kinerja OSIS PMR sesuai dengan fungsi masing-masing. Oke. Nah, caranya adalah kita tidak bisa keluar daripada aturan mainnya. Jadi semua organisasi itu punya aturan mainnya, punya aturan yang mengikat semua anggota. Jadi kalau kita sudah keluar daripada aturan yang sudah disepakati, maka itu tidak bisa kita pertahankan. Nah, caranya adalah kita tetap pada aturan mainnya. Jadi kalau namanya organisasi itu ada anggaran dasar sebagai panduan kita. Jadi semua harus berjalan di situ. Kemudian ada Merlina Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merlina, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kakak mengatasi masalah jika salah satu anggota oke. Jadi ini hal klasik ya, hal yang sudah biasa terjadi atau dialami. Nah, jika ada salah satu yang melanggar peraturan, yang pertama pastikan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah pelanggaran. Kemudian sebagai pengurus atau ketua wajib melakukan pembinaan. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dibina, tidak bisa dikasih tahu, maka akan dilakukan rapat anggota ya. Kemudian saya ingin bertanya dari David KKU, organisasi MPK nggak ada ke Pak? Oke, jadi MPK itu ada ya, sekaligus pertanyaan yang satunya tentang MPK dan OSIS. Itu ada di SMA kita, cuman memang videonya tidak ada. Jadi MPK dan OSIS ini adalah mitra kerja, jadi saling kerjasama. MPK kan perwakilan dari tiap kelas, kemudian OSIS itu dipilih nantinya. Jadi mereka adalah mitra kerjanya. Ya kayak DPR dengan eksekutif lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, syarat-syarat ya peraturan Sispala kalau oke. Jadi Sispala juga punya aturannya. Jadi dibahas secara bersama juga nanti sama anggota. Pasti ada ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke Sispala atau organisasi pun apapun itu, maka wajib hukumnya kita menaati segala peraturan yang ada. Kemudian dari Sunardi Ayi ya, Assalamualaikum. Saya Gunawan mau nanya Pak, jelaskan tentang organisasi MPK. MPK itu sama oke, udah tadi ya tentang MPK dan OSIS. Itu beda organisasi, satu rumah beda kamar ya namanya. Siapa lagi? Ada pertanyaan ini dari Dwi ya. Bagaimana cara masuk organisasi kalau sudah masuk organisasi merasa kesulitan bisa pindah. Nah, ini nih. Nah, sebelum kita memutuskan kita akan masuk ke organisasi mana, pastikan itu adalah style kita. Kita suka di sana. Misalkan kita pengen belajar tentang alam, ya kita masuk ke sana. Jadi segala risiko akan muncul dari keputusan yang kita ambil. Makanya sebelum ambil keputusan, maka pertimbangkan dulu. Ya, setelah masuk ke organisasi, ya kita harus uh, mengikuti segala aturan main di sana. Ini persoalan kita nyaman dan nyaman, ini kan persoalan rasa saja. Ya tinggal kita, kalau kita bisa bawa diri, insya Allah akan bisa. Oke, itu saja beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar tentang materi kita, pengenalan ekstra dan intrakurikuler. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa lewat grup WA ya, biar lebih jelas. Kalau untuk pengen tahu lebih jelasnya, maka kalian harus masuk ke organisasinya. Oke, kami tunggu di organisasi. Oke, Bapak akhiri sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.